Alia yang dulu diremehkan, kini bangkit menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Perempuan yang tak lagi bisa diinjak harga dirinya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan sore itu turun dengan lembut, membasahi jalanan kota. Alia berdiri di bawah payung hitam, menunggu taksi di depan sebuah kafe kecil. Dari arah berlawanan, seorang pria dengan jas rapi berjalan cepat sambil menutupi kepalanya dengan map kerja. Pandangan mereka bertemu hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat Alia mengingat senyumnya. Pria itu adalah Raka, yang kelak menjadi suaminya. Pertemuan itu tidak disengaja, hanya berawal dari sapaan singkat saat mereka sama-sama berteduh di bawah atap kafe. Obrolan sederhana tentang cuaca bergulir menjadi pertukaran nomor telepon. Dari situlah hubungan mereka mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Alia tidak pernah menceritakan secara detail tentang keluarganya. Di mata Raka, ia hanyalah perempuan sederhana yang bekerja di toko buku milik teman lama. Rambutnya selalu dikepang rapi, pakaiannya tidak pernah mewah, namun tatapan matanya selalu hangat. Raka menganggap Alia berbeda dari perempuan lain yang pernah ia kenal. Tidak banyak menuntut, tidak suka pamer, dan selalu mendengarkan. Setelah 1 tahun berpacaran, Raka melamarnya. Lamaran itu berlangsung sederhana, hanya di rumah kontrakan Raka yang mungil. Alia mengangguk dengan mata berkaca-kaca, dan tanpa banyak persiapan, pernikahan mereka pun direncanakan. Hari pernikahan tiba. Alia mengenakan kebaya putih gading dengan payet halus, wajahnya dirias lembut tanpa berlebihan. Di pelaminan, ia duduk di samping Raka, mencoba mengabaikan suara-suara berbisik dari arah keluarga suami. Katanya keluarganya di kampung cuma petani ya. Suara lirih seorang tante Raka terdengar jelas di telinga Alia. Iya. Makanya nggak heran kalau mahar nikahnya juga nggak seberapa, sambung yang lain. Mertua Alia, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan tatapan tajam, sejak awal tak pernah benar-benar menyembunyikan rasa tidak sukanya. Saat keluarga Alia datang membawa hantaran, mertua hanya menyambut dengan senyum tipis, lalu berbisik pada adik ipar. Hantaran ini terlihat seperti dari pasar tradisional. Ayah Alia tetap tersenyum, meski tangannya sedikit bergetar ketika menyalami keluarga besan. Ibunya berusaha sibuk menyusun hidangan di meja, pura-pura tidak mendengar sindiran yang keluar tanpa filter itu. Di pelaminan, Alia mencoba menahan hatinya agar tidak retak. Ia tahu, jika ia bereaksi, semua akan menjadi kacau. Jadi ia memilih tersenyum pada setiap tamu yang datang memberi selamat, meski hatinya seperti diremas. Raka, di sisi lain, tampak sibuk melayani obrolan dengan teman-teman kantornya, tidak menyadari bagaimana tatapan-tatapan meremehkan itu menusuk istrinya yang baru beberapa jam dinikahinya. Saat sesi foto keluarga, mertua sengaja mengatur posisi sehingga keluarga Alia berdiri di ujung, nyaris terpotong dari bingkai foto. Biar rapi, yang penting keluarga inti dekat pengantin, ucapnya, seolah tak sadar bahwa kata-kata itu menyisakan rasa malu di wajah ayah Alia. Di tengah hiruk-pikuk pesta, Alia menunduk, berdoa dalam hati. Ia tidak menyesal menikahi Raka, tapi ia merasakan firasat bahwa jalan di depan mungkin tidak akan seindah yang ia bayangkan. Dan di balik semua itu, ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Rahasia yang suatu hari akan membuat semua orang yang kini meremehkannya terdiam, bahkan mungkin ternganga. Rahasia itu masih ia kunci hari ini, tapi pintunya perlahan sudah mulai bergetar. Bulan-bulan pertama setelah pernikahan terasa hangat. Raka selalu berusaha pulang tepat waktu, membawakan Alia makanan kesukaannya, dan sering mengajaknya berjalan-jalan di taman dekat rumah kontrakan mereka. Alia mulai berpikir, mungkin ia salah menilai sikap keluarganya, mungkin semuanya akan membaik seiring waktu. Namun, perlahan, ada nada berbeda dalam cara Raka berbicara. Semua dimulai dari hal kecil, saran ibunya yang terdengar manis di luar, tapi menyimpan racun halus di dalamnya. Raka, kalau mau rumah tangga mapan, istrimu itu harus pandai cari uang. Jangan cuma mengandalkan gaji suami,
ujar Ibu Raka suatu sore saat Alia sedang di dapur. Alia mendengar jelas, tapi berpura-pura sibuk mengiris bawang. Awalnya, Raka tidak menanggapi. Tapi seminggu kemudian, ia mulai berkata, "Ya Li, mungkin kamu bisa cari kerja sampingan. Biar kita lebih cepat punya rumah sendiri." Nada suaranya masih lembut, tapi Alia tahu, kalimat itu bukan murni datang dari pikirannya. Hari demi hari, sindiran dari mertua semakin terasa. Saat Alia membawa masakan ke rumah Ibu Raka, ia tersenyum tipis. "Wah, masakannya sederhana sekali ya. Kalau di rumah saya, lauknya harus 3 macam. Tapi nggak apa-apa, namanya juga istri baru." Alia hanya menunduk, membenarkan letak piring di meja. Ia menahan napas, mencoba mengusir rasa panas di dadanya. Yang paling menusuk adalah ketika mertua mulai mengungkit keluarganya. "Dulu waktu mau menikah, saya pikir keluargamu itu, ya, setidaknya punya usaha tetap. Tapi ternyata cuma jualan di pasar. Ya? Hebat juga kamu bisa bertahan," katanya sambil tertawa kecil, seolah bercanda. Raka duduk di samping ibunya, tertawa tipis tanpa membela. Malam itu, di kamar, Alia duduk di tepi ranjang, diam saja. Raka mendekat dan memeluknya dari belakang. "Kamu jangan dimasukin hati. Ya, ibuku memang orangnya begitu, suka ceplas-ceplos." Alia tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa," jawabnya pelan, padahal hatinya retak. Sejak itu, Alia memilih diam. Ia sadar, melawan hanya akan membuat masalah membesar. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ini semua adalah ujian. Ia tetap melayani Raka sepenuh hati, memastikan rumah rapi, makanan siap, dan senyum selalu ada setiap Raka pulang. Namun dalam diamnya, ia mulai mengamati perubahan kecil pada suaminya. Raka kini sering menyelipkan ucapan yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Teman kantornya yang istrinya bekerja di bank, tetangga yang istrinya pintar bergaul. Dan setiap kali itu terjadi, Alia hanya menjawab dengan senyum, meski di dalam hati, ia mulai menyimpan luka yang tak terlihat. Ia tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Tapi ia tahu satu hal, semakin lama ia diam, semakin besar rahasia yang ia simpan akan menjadi senjatanya di kemudian hari. Alia mulai menyadari, setiap kali ada pertemuan keluarga di rumah mertua, udara selalu terasa berat. Bukan karena ruangan penuh sesak, tapi karena tatapan dan kata-kata yang melayang seperti jarum halus, menusuk tanpa bekas tapi meninggalkan nyeri yang lama. Hari itu, mereka diundang makan siang. Alia bangun pagi-pagi, menyiapkan puding coklat kesukaan Raka untuk dibawa. Ia ingin memberi kesan baik, walaupun tahu usahanya sering tak dihargai. Setibanya di rumah mertua, sambutan dingin sudah terasa. Ipar perempuannya, Lila, melirik kotak puding yang Alia bawa, lalu tersenyum tipis. "Wah, puding. Di rumah ini biasanya kalau bikin dessert, pakai bahan impor. Teksturnya beda, rasanya juga lebih lembut. Tapi, ini pasti enak kok," ucapnya sambil memandang sekilas, seolah menilai kualitas dari kemasan plastik sederhana itu. Saat makan siang dimulai, mertua menyendokkan sup buatan dirinya ke mangkuk Raka. "Raka, cobain sup buatan Mama. Ini baru sup yang segar, nggak kayak yang kemarin kamu bawa dari rumah. Terlalu asin, ya?" Raka tertawa kecil, melirik Alia, lalu menjawab, "Iya, kemarin itu kebetulan kebanyakan garam, Ma." Tawa pun terdengar dari beberapa anggota keluarga yang duduk di meja. Alia menunduk, mencoba menahan air mata. Tangannya sibuk merapikan sendok dan piring di depannya, meski sebenarnya ia ingin segera meninggalkan meja itu. Setiap pertemuan keluarga selalu diwarnai hal seperti ini. Pernah suatu kali, Alia membawa ayam panggang yang ia olah dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Sebelum sempat dicicipi, Lila sudah berkomentar, "Ayamnya wangi, tapi di keluarga kita biasanya marinadenya pakai anggur merah, bukan bumbu pasar seperti ini." Ucapan itu membuat beberapa sepupu Raka saling pandang sambil tersenyum miring. Yang paling menyakitkan adalah ketika Raka sendiri kadang ikut tertawa. Bukan tawa mengejek yang kasar, tapi tawa kecil yang seolah membenarkan ucapan keluarganya. Setiap kali itu terjadi, Alia merasa seperti seorang tamu yang tersesat di rumah sendiri. Sepulang dari rumah mertua, suasana di mobil biasanya sunyi.
Raka jarang membicarakan komentar keluarganya, seakan itu hal wajar. Pernah Alia memberanikan diri berkata pelan, "Kamu nggak merasa mereka terlalu sering membandingkan aku?" Raka hanya mengangkat bahu. "Mereka nggak serius, Li. Kamu aja yang terlalu peka." Jawaban itu membuat Alia mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia belajar menyimpan rasa sakitnya sendirian, tak lagi berharap Raka akan membelanya. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan berubah, bukan hanya rasa sakit, tapi juga dorongan untuk suatu hari membalik keadaan. Karena setiap sindiran yang ia telan, rasanya seperti batu kecil yang dikumpulkan. Dan ia tahu, jika batu-batu itu sudah cukup banyak, ia bisa membangun tembok yang tak akan bisa dijebol oleh siapapun, bahkan oleh keluarga suaminya sendiri. Hari itu, Alia memberanikan diri mengajak kedua orang tuanya berkunjung ke rumah mertua. Sudah lama ia ingin mempertemukan mereka dalam suasana yang lebih akrab, bukan hanya sekadar salaman singkat di hari pernikahan. Ibunya bahkan menyiapkan kue lapis legit buatan sendiri, resep yang diwariskan dari nenek. Ayahnya membawa sebungkus buah mangga dari kebun kecil di kampung. Begitu mobil tua yang dikendarai ayahnya berhenti di depan rumah megah mertua, Alia sempat melihat lirikan dari tetangga yang kebetulan lewat. Ibunya tersenyum gugup, merapikan kerudungnya, sementara ayahnya memanggul buah mangga dengan bangga. Pintu rumah dibuka oleh Ibu Raka. Tatapan matanya menyapu dari kepala sampai kaki kedua orang tua Alia, lalu berhenti di kantong plastik berisi mangga. "Oh, kalian bawa buah dari kampung? Wah, ini pasti manis. Tapi, ya, di sini biasanya kita beli buah impor di supermarket," katanya sambil tersenyum kaku. Alia berusaha menganggap itu hanya komentar biasa. Ia menuntun kedua orang tuanya masuk ke ruang tamu. Namun, suasana berubah ketika semua anggota keluarga berkumpul. Di tengah obrolan, Ibu Raka berkata dengan nada yang tidak berusaha disamarkan, "Saya salut loh sama keluarga Alia. Walaupun, dari keluarga sederhana, tapi anaknya bisa dapat suami seperti Raka. Rezeki memang gak kemana, ya." Beberapa orang tertawa kecil. Ayah Alia hanya tersenyum tipis, menunduk sambil memegang lututnya. Ibunya mencoba membalas dengan kalimat ramah, "Namanya jodoh, Bu. Semua sudah diatur Tuhan." Tapi nada suaranya bergetar, seperti berusaha menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Tak berhenti sampai di situ, Lila ikut menambahkan, "Bener tuh, Ma. Untung Alia pintar merawat diri, kalau enggak, mana mungkin Raka mau." Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam dada Alia. Ia menunduk, menatap jemari tangannya sendiri, takut kalau tatapannya bertemu dengan ayah atau ibunya. Dalam hati, Alia ingin berdiri dan mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Ia ingin menjelaskan bahwa orang tuanya bukan sekadar keluarga miskin, seperti yang mereka ucapkan. Tapi ia tahu, jika ia melawan, suasana akan semakin buruk dan harga diri keluarganya bisa lebih diinjak lagi. Sepulang dari rumah mertua, di dalam mobil, suasana hening. Ayahnya memecah keheningan dengan suara pelan. "Kamu sabar ya, Nak. Kadang orang menilai dari yang terlihat saja." Ibunya hanya menatap keluar jendela, matanya berkaca-kaca. Alia menggenggam tangan ayahnya, berusaha tersenyum walau bibirnya bergetar. "Iya, Alia sabar." Tapi di lubuk hatinya, kata-kata hari ini membekas dalam. Ia merasa, hari itu, bukan hanya harga dirinya yang diinjak, tapi juga kehormatan keluarganya. Dan ia berjanji, suatu hari, ia akan mengembalikan semua tatapan merendahkan itu dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Seiring berjalannya waktu, nada bicara Raka terhadap Alia mulai berubah. Bukan lagi sapaan hangat atau lelucon kecil yang dulu sering membuat Alia tertawa, melainkan kalimat-kalimat yang tajam, dibungkus seolah nasihat, tapi sebenarnya menyimpan tuduhan. Suatu malam, saat mereka makan bersama, Raka meletakkan sendoknya dan berkata sambil menatap ponsel, "Li, kamu lihat enggak? Istrinya Dimas itu baru saja buka butik. Laris banget. Aku iri, deh." Istrinya ikut bantu suaminya cari uang. Nggak cuma duduk di rumah. Alia terdiam, menunduk, memutar sendok di piringnya. Padahal, setiap pagi saat Raka berangkat kerja, Alia juga bekerja.
Bukan di kantor atau toko yang terlihat oleh mata orang, tapi di balik layar. Ia mengurus bisnis keluarga besarnya, perusahaan yang ia warisi dari mendiang kakeknya, melalui laptop dan ponselnya. Semua ia lakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Raka, demi menjaga janji pada ayahnya untuk tidak mengumbar identitas dan kekayaan. Namun, di mata Raka, diamnya Alia berarti ia tidak berkontribusi. Aku capek kalau harus mikirin semuanya sendirian. Kredit rumah, cicilan mobil, biaya makan, semua dari gajiku. Kamu bisa kan, Li, cari kerja biar kita lebih ringan? Ucap Raka suatu malam dengan nada setengah mengeluh. Alia ingin menjawab bahwa semua tagihan itu sebenarnya sudah bisa ia bayar tanpa Raka keluar uang sepeser pun. Tapi ia memilih menahan diri. Ia hanya berkata pelan, "Nanti, kalau ada kesempatan yang cocok." Bukan hanya Raka, ibunya pun mulai ikut memberi tekanan. "Raka ini kerja keras. Masa kamu nggak bantu? Lihat tuh, tetangga kita, istrinya kerja di bank. Cantik, karir bagus, suaminya bangga," ujar ibu Raka saat Alia berkunjung. Komentar itu disambut Raka dengan anggukan kecil, tanpa sedikit pun membela istrinya. Di sisi lain, Alia semakin larut dalam pekerjaannya yang tersembunyi. Ia menandatangani kontrak kerjasama dengan investor luar negeri, mengurus laporan keuangan cabang-cabang perusahaan, dan memastikan semua bisnis keluarganya berjalan lancar. Namun, semua itu ia lakukan di balik pintu kamarnya, di saat Raka tak ada di rumah. Ada satu momen yang membuat Alia benar-benar tercekat. Suatu sore, Raka pulang lebih awal. Melihat Alia di meja makan dengan laptop terbuka, ia bertanya, "Kamu ngapain? Main game? Nonton drama?" Alia menutup laptopnya cepat-cepat. "Enggak, cuma baca-baca." Raka menghela napas. "Pantes aja. Dari dulu kamu memang gak pernah mikirin penghasilan. Gak heran mama sering ngomongin kamu." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Alia. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri, dinilai hanya dari yang terlihat di permukaan, tanpa pernah dipahami. Di dalam hatinya, ia mulai mengumpulkan alasan demi alasan. Bukan hanya untuk melawan, tapi untuk menunjukkan bahwa selama ini ia bukan beban. Ia adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang Raka dan keluarganya bayangkan. Dan saat waktunya tiba, semua hinaan itu akan terbalas, bukan dengan teriakan, tapi dengan kenyataan yang akan membuat mereka terdiam. Siang itu, rumah terasa sepi. Raka belum pulang dari kantor, dan Alia baru saja mentransfer sejumlah uang ke rekening adiknya di kampung. Uang itu untuk biaya operasi anak adiknya yang sakit parah. Alia tahu, jika ia meminta izin pada Raka, jawabannya pasti akan penuh keberatan. Maka ia memilih melakukannya diam-diam, dari tabungannya sendiri. Sore harinya, Raka pulang. Wajahnya tampak muram, langkahnya berat. Tanpa basa-basi, ia langsung membuka pintu kamar dan berdiri di hadapan Alia. "Kamu transfer uang ke adik kamu." Suaranya datar, tapi tatapannya menusuk. Alia tertegun. "Iya, anaknya sakit, butuh operasi. Aku cuma mau bantu." Raka menghela napas panjang, lalu suara itu berubah meninggi. "Li, kamu tahu nggak, ini rumah tangga kita, bukan lumbung uang buat keluarga kamu. Uang itu harusnya dipakai buat kebutuhan kita, bukan dibagi-bagi." Alia mencoba menjelaskan, "Itu uang tabunganku sendiri. Aku nggak ambil dari penghasilan kamu, Rak." Tapi Raka tak mau mendengar. "Sama aja. Kalau kamu terus begini, kapan kita bisa maju? Mama benar. Kamu ini terlalu mikirin keluarga sendiri." Ucapan itu seperti pisau yang menyayat. Alia sudah siap membalas, tapi suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Mertua masuk, berdiri di ambang dengan tangan bersedekap. "Apa aku nggak bilang dari awal, Raka? Perempuan ini cuma bawa beban. Dia pikir uang itu tinggal diambil dari pohon. Kalau terus-terusan buang uang buat keluarganya, mending usir aja." Alia terdiam, napasnya tercekat. "Bu, mereka itu keluarga saya. Anak adik saya sakit. Saya cuma bikin anak saya kerja keras biar uangnya dikirim ke kampung." Potong mertua, suaranya meninggi. Raka menatap Alia, tapi kali ini tanpa ragu ia berkata, "Mama ada benarnya.
Aku nggak mau kamu transfer lagi ke keluarga kamu tanpa izin aku. Kalau kamu nggak bisa terima, pikirkan sendiri mau tinggal di mana. Ucapan itu membuat dada Alia terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa dirinya benar-benar tidak punya tempat. Ia menelan semua kalimat yang ingin ia lontarkan, karena tahu, melawan saat itu hanya akan membuat mereka semakin kompak menjatuhkannya. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang sendirian, lampu kamar redup. Ia memegang ponselnya, membaca pesan terima kasih dari adiknya. Di layar, tertera foto keponakannya yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan senyum lemah. Air mata Alia mengalir tanpa suara. Di kepalanya, satu hal mulai jelas. Ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada pengertian orang yang bahkan tidak mau memahami. Ia harus berdiri di atas kekuatannya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ia akan membuktikan bahwa yang selama ini mereka sebut membuang uang, hanyalah bentuk kemanusiaan yang tidak pernah mereka miliki. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan depan rumah. Alia duduk di ruang tamu, memandang layar ponselnya yang sudah seharian sepi dari pesan. Dulu, setiap ada masalah, sahabat dekatnya, Sinta, selalu jadi orang pertama yang menghubunginya. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, hubungan mereka terasa renggang. Sinta bukan hanya sahabat, tapi juga orang yang dulu membela Alia mati-matian saat banyak yang meremehkan keputusannya menikah dengan Raka. Namun setelah beberapa kali datang berkunjung, Sinta mulai jarang mampir. Bahkan saat Alia mencoba menghubungi, jawabannya singkat, seolah menjaga jarak. Alia masih ingat pertemuan terakhir mereka di sebuah kafe kecil. Sinta tampak gelisah, pandangannya sering mengarah keluar jendela. Li, aku minta maaf, ya. Mungkin nanti aku nggak bisa sering main ke rumah kamu lagi, ucapnya pelan. Alia tersenyum kaku. Kenapa? Aku bilang sama Raka, kok, kalau kamu mau datang. Sinta menatapnya lama, lalu menarik napas. Itu dia masalahnya, Li. Setiap aku datang, Raka selalu bersikap dingin, seolah aku ganggu rumah tangga kalian. Dia pernah bilang, aku terlalu ikut campur. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia tahu Raka memang tidak suka Sinta karena menganggapnya memberi pengaruh buruk. Padahal Sinta hanya mencoba menghibur. Aku nggak mau kamu jadi sasaran kemarahannya karena aku. Lanjut Sinta, memegang tangan Alia. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga harus jaga jarak biar kamu nggak tambah susah. Sejak hari itu, perlahan satu persatu orang yang dulu mengelilinginya mulai menghilang. Teman-teman arisan mulai jarang mengundang, pesan-pesan di grup semakin jarang dibalas. Beberapa bahkan terang-terangan bilang mereka merasa tidak enak dengan Raka yang terlihat kurang ramah setiap kali bertemu. Malam-malam Alia menjadi semakin sunyi. Ia duduk sendirian di kamar, mendengar suara televisi dari ruang tengah tempat Raka bersantai tanpa mengajaknya bicara. Ponselnya tergeletak di samping, hanya berisi notifikasi iklan dan pesan dari grup keluarga. Tak ada lagi tawa panjang bersama Sinta, tak ada lagi undangan spontan untuk sekadar minum kopi di luar. Alia mencoba meyakinkan diri bahwa ia kuat. Tapi setiap kali melihat foto-foto lama di galeri, hatinya terasa sesak. Ia mulai menyadari, sendirian bukan hanya berarti tak ada orang di dekatnya, tapi juga kehilangan tempat bercerita. Di tengah keheningan itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Meski dukungan dari luar menghilang, ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Karena jika itu sampai terjadi, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk ia perjuangkan. Alia masih ingat jelas siang itu, acara syukuran ulang tahun pernikahan ke-30 mertuanya yang digelar di rumah besar keluarga Raka. Tamu-tamu sudah memenuhi halaman, meja penuh makanan mewah, dan aroma sate kambing bercampur wangi parfum tamu undangan. Alia datang dengan gaun sederhana warna pastel, menggandeng tangan ayahnya yang sudah beruban, tapi tetap tegap meski usianya tak lagi muda. Ayah Alia, Pak Rudi, sengaja ikut karena ingin menghormati keluarga menantunya. Ia membawa bingkisan kecil berisi kue buatan sendiri. Biar nggak datang tangan kosong, Nak, katanya sambil tersenyum. Alia tahu kue itu sederhana dibanding deretan dessert mahal di meja, tapi bagi ayahnya, itu bentuk tulusnya menghargai. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka duduk di sudut, menyapa beberapa kerabat yang lewat. Sampai tiba saatnya mertuanya, Bu Ratna,
berdiri di tengah ruang tamu untuk memberikan ucapan terima kasih. Nada suaranya lembut di awal, tapi tiba-tiba berubah menusuk ketika matanya tertuju pada Pak Rudi. "Ah, ini, ayahnya Alia, ya?" katanya lantang. Semua mata langsung menoleh. "Dengar-dengar, bapaknya dagang kecil-kecilan di pasar, ya? Wah, hebat juga bisa masuk ke keluarga ini. Jarang-jarang pedagang bisa punya besan sekelas keluarga kami." Beberapa orang tersenyum miring, sebagian bahkan terkekeh. Tawa-tawa kecil itu terdengar seperti cambuk bagi Alia. Ia merasakan darahnya naik ke kepala. Ayahnya hanya tersenyum kaku, berusaha menahan malu. Jemarinya meremas ujung sarung yang ia pakai. Alia menoleh ke arah Raka, berharap suaminya akan berkata sesuatu untuk meredam situasi. Tapi Raka hanya berdiri dengan gelas di tangan, tersenyum hambar, seolah tidak ada yang salah. Bahkan ketika tawa tamu semakin keras, Raka tetap diam. "Ah, tapi nggak apa-apa," lanjut Bu Ratna, pura-pura tersenyum. "Yang penting kan sekarang sudah bisa ikut menikmati kemewahan." "Betul, kan?" Kali ini, tawa yang pecah terdengar lebih lantang. Alia merasa napasnya sesak, matanya panas menahan air mata. Ia ingin berdiri dan membela ayahnya, tapi genggaman tangan ayahnya di lengannya terasa menenangkan. Seolah berkata, "Sudah, nak, jangan di sini." Sisa acara menjadi kabur di mata Alia. Ia hanya mendengar potongan-potongan percakapan, tatapan penuh sindir, dan suara musik yang tak mampu menutupi rasa terhina yang membara di dadanya. Begitu acara selesai, Alia buru-buru pamit. Di mobil, ayahnya mencoba tersenyum, mengatakan, "Ayah nggak apa-apa. Orang yang besar hatinya nggak akan terhina oleh kata-kata." Tapi Alia tahu, luka itu nyata. Malamnya, Alia menangis di kamar tanpa suara. Lebih dari rasa marah pada mertuanya, ia kecewa pada Raka, lelaki yang seharusnya berdiri di sisinya, malah membiarkan ayahnya dipermalukan di depan banyak orang. Dalam hatinya, Alia mulai menyadari, ini bukan sekadar perbedaan kelas sosial. Ini soal harga diri yang diinjak, dan ia tak tahu apakah hatinya bisa memaafkan. Sejak kejadian di acara keluarga itu, Alia berubah. Ia tidak lagi banyak bicara di rumah. Pagi-pagi, ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi tanpa obrolan hangat. Semua berlangsung tenang, terlalu tenang, seperti udara sebelum hujan besar. Raka mungkin mengira Alia hanya lelah, padahal yang terjadi adalah ia sedang menarik diri perlahan. Di balik kesibukannya sebagai istri, Alia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Tidak ke mall, tidak untuk bersosialisasi, tapi untuk sesuatu yang selama ini ia simpan rapat, bisnis keluarga warisan dari almarhum kakeknya. Bisnis itu dikelola ibunya di kota lain, bergerak di bidang distribusi bahan baku makanan. Sebelumnya Alia hanya membantu sesekali, tapi kini ia benar-benar terjun penuh. Setiap hari, setelah mengantar anak ke sekolah, Alia akan langsung menuju gudang besar di pinggiran kota. Ia belajar mengatur stok, memeriksa pembukuan, bahkan turun langsung mengawasi pengiriman. Para pekerja kaget melihat sosoknya yang anggun mau ikut mengangkat karung beras atau memeriksa kualitas tepung. "Bu Alia, ini terlalu berat untuk ibu," ujar salah satu karyawan, mencoba mencegah. "Kalau saya nggak tahu beratnya, saya nggak akan tahu cara meringankan kerja kalian," jawab Alia sambil tersenyum tipis. Diam-diam, Alia juga mulai membangun jaringan dengan para pemasok dan pelanggan besar. Ia mencatat semua transaksi, menghitung margin keuntungan, dan menyusun rencana ekspansi. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan Raka. Bukan karena ia ingin menipu, tapi karena ia tahu, semakin sedikit Raka tahu, semakin aman usahanya. Malam hari, ketika Raka sudah tertidur, Alia duduk di meja kerja kecilnya, menatap layar laptop. Ia membalas email, memeriksa laporan keuangan, dan membuat rencana strategis. Terkadang matanya terasa berat, tapi semangatnya jauh lebih kuat dari kantuk. Di dalam hatinya, Alia memupuk satu keyakinan. Ia tidak akan selamanya bergantung pada suami yang membiarkan harga dirinya diinjak. Ia mulai membangun benteng finansial, perlahan, tapi pasti. Tidak ada yang tahu kapan ia akan memakainya, tapi ia tahu hari itu akan datang. Setiap kali mengingat wajah ayahnya yang tersenyum getir di acara itu, Alia makin mantap.
Ia tak lagi berusaha memperbaiki hubungan yang sudah retak. Ia hanya menunggu momen tepat, sambil memastikan dirinya cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dan mungkin, suatu saat, meninggalkan semua ini tanpa menoleh ke belakang. Alia duduk sendirian di ruang kerjanya malam itu. Lampu meja menyinari wajahnya yang tenang, tapi matanya memancarkan tekad yang tajam. Di depannya terbuka sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting, sertifikat tanah, akta perusahaan, rekening bank, dan catatan kepemilikan aset yang selama ini ia simpan rapat. Semua dokumen itu adalah bagian dari hidupnya sebelum menikah dengan Raka, bagian yang tidak pernah ia tunjukkan karena memilih rendah hati. Namun, setelah semua penghinaan yang ia terima, Alia tahu saatnya mendobrak diamnya. Ini bukan sekadar tentang harta, tapi tentang harga diri yang diinjak berkali-kali. Ia menekan nomor di ponselnya. "Besok kita bertemu di kantor jam 9, ucapnya tegas kepada seorang pengacara yang sudah lama ia percaya. "Siap, Bu Alia. Semua berkas yang Ibu minta sudah saya siapkan," jawab suara di seberang. Keesokan harinya, Alia melangkah masuk ke kantor pengacara itu dengan percaya diri. Sepatunya berketuk pelan di lantai marmer, gaun sederhana namun elegan membalut tubuhnya. Di ruang rapat, ia disambut dengan tumpukan dokumen. "Kita akan atur semua ini, Bu," ujar sang pengacara. "Kalau Ibu mau, identitas dan kepemilikan aset bisa kita munculkan secara resmi kapan saja. Efeknya akan besar." Alia hanya mengangguk. "Saya ingin semuanya rapi. Saat waktunya tiba, saya akan berdiri di depan mereka, bukan untuk pamer, tapi untuk menutup mulut yang selama ini merendahkan." Sore harinya, ia mengunjungi rumah orang tuanya. Sang ayah tengah duduk di teras, membersihkan sepeda motor tua yang biasa ia gunakan untuk mengantar barang dagangan. Melihat putrinya, ia tersenyum hangat. "Alia, jarang-jarang kamu datang sore-sore begini." Alia duduk di sebelahnya, menggenggam tangan ayahnya. "Yah, aku mau minta restu. Ada hal besar yang akan aku lakukan." Ayahnya menatap heran. "Hal besar?" Alia menghela napas. "Selama ini aku diam. Yah, aku biarkan mereka bicara sesukanya. Tapi kemarin, waktu mereka hina ayah di depan banyak orang, aku sadar, diamku cuma bikin mereka makin berani. Aku nggak mau lagi." Ibunya yang mendengar dari dalam rumah ikut duduk di samping mereka. "Kalau ini untuk kebaikanmu, Ibu sama Ayah akan dukung. Tapi ingat, jangan sampai marahmu membutakan. Balaslah dengan cara yang bikin mereka menyesal tanpa perlu kamu kotori tanganmu." Alia tersenyum tipis. "Itu rencananya, Bu." Malam itu, ia menulis rencana langkah demi langkah di buku catatan pribadinya. Tidak ada yang ia lakukan secara terburu-buru. Ia tahu, untuk membuat sebuah kejutan yang sempurna, ia harus bergerak senyap, tapi terukur. Dan di lubuk hatinya, Alia sudah bisa membayangkan hari itu, hari di mana semua orang yang meremehkannya akan terdiam, dan Raka akan melihat siapa sebenarnya perempuan yang selama ini ia anggap tidak berdaya. Hari itu, Alia ikut menghadiri acara arisan keluarga besar Raka di sebuah restoran mewah. Ia datang dengan penampilan sederhana, mengenakan gamis polos warna pastel dan kerudung yang rapi. Sebenarnya, ia tidak terlalu nyaman hadir, tapi Raka memaksanya datang dengan alasan, biar terlihat kompak di depan keluarga. Acara berjalan normal sampai seorang pelayan tanpa sengaja tersandung kursi dan menumpahkan minuman ke meja tempat Alia duduk. Beberapa tetes jus menyiprat ke bajunya. Alia tersenyum ramah kepada pelayan itu. "Tidak apa-apa, Mas. Hati-hati ya," ucapnya lembut. Namun, reaksi Raka berbeda. Wajahnya mengeras, suaranya meninggi, dan ia justru menoleh ke arah Alia dengan tatapan tajam. "Kamu ini gimana sih, Alia? Masa duduk aja bisa bikin meja berantakan? Malu tahu nggak di depan keluarga?" Ucapnya keras, cukup lantang untuk membuat beberapa orang menoleh. Alia terdiam. Dadanya terasa sesak. Bukan karena noda di baju, tapi karena ucapan suaminya yang menusuk harga diri. Ia melirik ke arah mertua yang duduk di ujung meja. Perempuan parubaya itu tersenyum miring, lalu menyambar dengan suara yang dibuat-buat agar semua orang mendengar. "Ya ampun, dasar nggak bisa bawa diri. Udah dibilangin dari dulu, perempuan itu harus rapi,
sopan, jangan bikin malu keluarga. Tapi ya, memang gak bisa diubah. Beberapa sepupu Raka menahan tawa, sementara yang lain pura-pura sibuk dengan ponselnya. Alia menunduk, berusaha mengatur napasnya. Ia tahu kalau ia membalas saat itu juga, suasananya akan ricuh. Tapi diamnya bukan berarti ia kalah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Pelayan yang tadi menjatuhkan minuman kembali mendekat dengan wajah pucat. Maaf sekali, Bu, ini semua salah saya. Alia menepuk bahunya pelan. Tidak apa-apa. Tolong ambilkan tisu, ya. Kalimat itu sederhana, tapi nada tenangnya justru membuat Raka semakin kesal. Jangan pura-pura sabar di depan orang, Alia. Aku tahu kamu cuma mau terlihat baik, bisiknya tajam di telinga Alia. Sore itu, di dalam mobil, Raka masih mengomel panjang. Alia hanya menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Di dalam kepalanya, ia mengulang kata-kata ibunya. Balaslah dengan cara yang membuat mereka menyesal, tanpa perlu mengotori tanganmu. Hatinya memang perih, tapi di balik tatapan kosong itu, pikirannya sedang bekerja. Raka dan mertuanya mungkin mengira ia hanya istri yang tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak tahu, badai yang sedang ia siapkan akan segera datang. Undangan itu datang lewat pesan singkat di ponsel Alia. Singkat, dingin, dan tanpa basa-basi, seperti biasa. Besok malam jam 7, datang ke rumah. Acara ulang tahun Mama. Semua keluarga besar hadir. Alia menatap layar ponselnya lama. Kalau biasanya ia akan merasa enggan atau bahkan mencari alasan untuk tidak hadir, kali ini ia justru tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Sejak malam ia memutuskan kesabaran sudah habis, rasa takut dan sungkan itu lenyap. Ia membayangkan wajah mertua yang selama ini selalu memandangnya rendah, keluarga besar yang gemar menyindir statusnya, dan tentu saja Raka, suami yang membiarkan semua itu terjadi tanpa sedikit pun membela. Semua akan berkumpul di satu ruangan, semua akan menjadi saksi. Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya. Ia membuka laptop, bukan untuk mengurus bisnis, tapi menyusun rencana detail. Ia sudah tahu apa yang akan ia kenakan, bagaimana ia akan masuk, dan kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia ingin memastikan setiap langkahnya meninggalkan bekas di ingatan semua orang yang selama ini meremehkannya. Pagi menjelang, Alia bergegas mengatur jadwal kerja. Bisnis yang selama ini ia sembunyikan dari keluarga Raka sebenarnya bukan bisnis kecil. Ia adalah pemilik mayoritas saham di beberapa perusahaan milik keluarganya sendiri. Selama ini ia memilih diam, tidak mau pamer. Tapi besok malam ia akan membiarkan sedikit tirai itu terbuka. Sepanjang hari, ia mempersiapkan diri. Gaun yang ia pilih sederhana namun berkelas, potongan yang membentuk tubuhnya tanpa berlebihan. Perhiasan yang ia pakai bukan sekadar aksesori. Semuanya memiliki cerita, hadiah dari proyek-proyek besar yang berhasil ia selesaikan. Ia bahkan meminta supir keluarganya untuk mengantar dengan mobil mewah yang jarang ia gunakan, agar tidak terlalu mencolok tapi tetap menimbulkan tanya. Menjelang sore, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tersenyum samar, bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu waktunya semakin dekat. Dalam hatinya ia berkata, selama ini kalian pikir aku tak punya apa-apa. Besok malam, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya kalian hina. Di saat yang sama, di rumah mertua, Raka sedang berbicara dengan ibunya. Mereka membicarakan acara besok, tanpa sedikit pun menyadari bahwa undangan itu justru membuka pintu bagi Alia untuk membalikkan keadaan. Mertua berpikir besok akan jadi kesempatan untuk kembali menekan Alia di depan keluarga besar. Mereka bahkan sudah menyiapkan beberapa sindiran yang akan dilontarkan. Mereka tidak tahu, yang sedang mereka siapkan sebenarnya adalah panggung besar bagi Alia. Sebuah panggung yang akan mengubah segalanya. Undangan itu datang lewat pesan singkat di ponsel Alia. Singkat, dingin, dan tanpa basa-basi, seperti biasa. Besok malam jam 7, datang ke rumah. Acara ulang tahun Mama. Semua keluarga besar hadir. Alia menatap layar ponselnya lama. Kalau biasanya ia akan merasa enggan atau bahkan mencari alasan untuk tidak hadir, kali ini ia justru tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berbeda di hatinya.
Sejak malam ia memutuskan kesabaran sudah habis, rasa takut dan sungkan itu lenyap. Ia membayangkan wajah mertua yang selama ini selalu memandangnya rendah, keluarga besar yang gemar menyindir statusnya, dan tentu saja Raka, suami yang membiarkan semua itu terjadi tanpa sedikit pun membela. Semua akan berkumpul di satu ruangan, semua akan menjadi saksi. Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya. Ia membuka laptop, bukan untuk mengurus bisnis, tapi menyusun rencana detail. Ia sudah tahu apa yang akan ia kenakan, bagaimana ia akan masuk, dan kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia ingin memastikan setiap langkahnya meninggalkan bekas di ingatan semua orang yang selama ini meremehkannya. Pagi menjelang, Alia bergegas mengatur jadwal kerja. Bisnis yang selama ini ia sembunyikan dari keluarga Raka sebenarnya bukan bisnis kecil. Ia adalah pemilik mayoritas saham di beberapa perusahaan milik keluarganya sendiri. Selama ini ia memilih diam, tidak mau pamer. Tapi besok malam ia akan membiarkan sedikit tirai itu terbuka. Sepanjang hari, ia mempersiapkan diri. Gaun yang ia pilih sederhana namun berkelas, potongan yang membentuk tubuhnya tanpa berlebihan. Perhiasan yang ia pakai bukan sekadar aksesori. Semuanya memiliki cerita, hadiah dari proyek-proyek besar yang berhasil ia selesaikan. Ia bahkan meminta supir keluarganya untuk mengantar dengan mobil mewah yang jarang ia gunakan, agar tidak terlalu mencolok tapi tetap menimbulkan tanya. Menjelang sore, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tersenyum samar, bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu waktunya semakin dekat. Dalam hatinya ia berkata, "Selama ini kalian pikir aku tak punya apa-apa. Besok malam, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya kalian hina." Di saat yang sama, di rumah mertua, Raka sedang berbicara dengan ibunya. Mereka membicarakan acara besok, tanpa sedikit pun menyadari bahwa undangan itu justru membuka pintu bagi Alia untuk membalikkan keadaan. Mertua berpikir besok akan jadi kesempatan untuk kembali menekan Alia di depan keluarga besar. Mereka bahkan sudah menyiapkan beberapa sindiran yang akan dilontarkan. Mereka tidak tahu, yang sedang mereka siapkan sebenarnya adalah panggung besar bagi Alia. Sebuah panggung yang akan mengubah segalanya. Alia memulai pagi itu dengan langkah yang mantap. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia langsung menuju butik langganannya di pusat kota. Bukan butik biasa, melainkan tempat yang hanya melayani tamu dengan janji temu khusus. Pemilik butik, seorang wanita parubaya yang mengenalnya sejak lama, menyambut hangat. "Seperti biasa, saya ingin yang elegan, tapi kali ini," Alia berhenti sejenak, lalu menatap lurus, "buat aku jadi pusat perhatian." Beberapa pilihan gaun mewah dibawa keluar. Kain satin berwarna emerald yang jatuh mengikuti lekuk tubuh, gaun hitam beludru dengan belahan paha yang anggun, hingga dress champagne berkilau yang memantulkan cahaya setiap kali bergerak. Alia memilih gaun satin emerald, dengan potongan bahu terbuka dan detail bordir halus emas di bagian pinggang. Anggun, tapi tidak berlebihan, cukup untuk membuat semua mata tertuju. Dari butik, ia menuju rumah keluarga besarnya. Di ruang tamu, sebuah kotak besar dari kayu jati sudah menunggu. Di dalamnya tersimpan perhiasan keluarga, warisan turun-temurun dari neneknya. Anting berlian berbentuk tetes air, kalung emas putih yang sederhana namun jelas berharga, dan gelang tipis bertabur batu zamrud yang warnanya senada dengan gaunnya. Sambil memegang kalung itu, Alia tersenyum kecil. Kalau saja mereka tahu, selama ini yang mereka hina adalah cucu dari keluarga yang lebih terpandang dari mereka. Gumamnya pelan. Tak hanya penampilan, Alia juga menyiapkan langkah berikutnya, mengundang beberapa orang penting yang akan membuat keluarga Raka terdiam. Ia menelepon salah satu sahabat ayahnya yang merupakan tokoh berpengaruh di kota itu, juga seorang rekan bisnis yang punya reputasi luar biasa di dunia properti. Mereka semua akan hadir di pesta ulang tahun mertuanya, tanpa ada satupun anggota keluarga Raka yang mengetahui. Sore harinya, Alia mengatur kendaraan yang akan ia gunakan. Bukan mobil biasa. Ia memilih mobil sport keluaran terbaru milik kakaknya, yang jarang terlihat di jalanan kota. Warnanya hitam mengilap dengan plat nomor khusus yang sudah sangat dikenal di kalangan elit. Ia tahu, hanya suara mesinnya saja sudah cukup membuat orang menoleh. Di kamarnya malam itu, Alia memandangi gaun yang tergantung rapi, perhiasan yang terletak di atas meja rias, dan undangan-undangan khusus yang sudah ia kirimkan.
Semua detail sudah ia rencanakan dengan teliti. Besok malam, ia tidak hanya akan datang sebagai istri Raka yang sering direndahkan. Ia akan datang sebagai Alia yang sebenarnya. Perempuan yang selama ini mereka anggap lemah, tapi ternyata memiliki kuasa untuk membalikkan keadaan. Di hatinya, ia berbisik, "Kalian ingin aku datang? Baik. Tapi aku akan datang sebagai badai." Lampu-lampu kristal di aula hotel itu berkilau, memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun dari sudut panggung, sementara para tamu mulai memenuhi kursi yang disusun rapi mengelilingi meja-meja bundar berhias bunga segar. Alia melangkah masuk dengan gaun satin emerald yang membalut tubuhnya anggun. Suara langkahnya yang berderap di lantai marmer langsung menarik perhatian. Namun sebelum banyak yang sempat menyapanya, suara tawa sinis menyambut kedatangannya. "Wah, tumben kamu bisa dandan rapi, Alia." Suara iparnya, Rani, terdengar tajam, disusul tatapan meneliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Pasti minjem ya? Soalnya kalau nunggu Raka beliin, kayaknya nggak mungkin deh." Beberapa sepupu Raka yang duduk di dekat pintu ikut terkekeh. Mertua Alia, yang duduk di kursi kehormatan, melirik dengan senyum tipis. "Kamu nggak salah pilih gaun? Acara ini kan bukan pesta fashion show. Alia, jangan sampai kelihatan berusaha terlalu keras," ucapnya dengan nada merendahkan. Alia tersenyum kecil, seolah kata-kata itu tak menyentuh hatinya. Tapi di dalam dada, ia merasakan gelombang panas yang ingin meledak. Ia tahu, permainan mereka selalu sama. Merendahkan dirinya di depan orang banyak, membuatnya tampak tidak pantas berada di tengah keluarga itu. Satu demi satu tamu yang Alia undang mulai berdatangan. Beberapa wajah berpengaruh langsung memberi salam hangat kepadanya. Seorang pengusaha properti ternama bahkan menepuk bahunya sambil berkata lantang, "Alia, sudah lama kita nggak ketemu. Wah, makin elegan saja kamu." Kalimat itu membuat beberapa kerabat Raka saling pandang, bingung kenapa orang sebesar itu bisa akrab dengannya. Namun, hinaan tak berhenti. Saat Alia duduk di meja utama, Rani sengaja berkomentar keras-keras, "Mungkin Alia ini memang jago nyari perhatian. Makanya bajunya heboh banget. Nanti jangan-jangan fotonya malah lebih banyak dari yang ulang tahun." Ucapannya disambut tawa kecil dari dua sepupu perempuan Raka. Suasana perlahan menjadi tegang. Sebagian tamu yang hadir mulai menangkap ada ketidakberesan. Beberapa orang berpura-pura tidak mendengar, tapi beberapa lainnya saling berbisik, menatap Alia dengan tatapan penasaran. Siapa sebenarnya perempuan ini, dan kenapa seolah jadi pusat gosip di keluarga itu? Alia menghela napas pelan, menahan diri. Bukan sekarang ia membalas. Malam ini baru dimulai, dan ia sudah merasakan bahwa panggung ini akan menjadi miliknya sepenuhnya. Semua tamu yang ia undang sudah hadir. Waktu yang tepat hanya tinggal menunggu satu momen, saat semua mata benar-benar tertuju padanya, dan kata-katanya bisa menembus telinga mereka tanpa bisa dibantah. Dalam hatinya ia berbisik, "Bersenang-senanglah dulu. Sebentar lagi, giliran kalian yang terdiam." Alia berdiri perlahan, langkahnya mantap menuju panggung kecil di tengah aula. Gaun emerald yang membalut tubuhnya berkilau di bawah cahaya lampu gantung, membuat semua mata menoleh. Suara musik berhenti, memberi ruang untuk keheningan yang tegang. Ia menggenggam mikrofon dengan kedua tangan, menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. "Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar suami saya," ucapnya dengan nada lembut, senyumnya terjaga. "Terima kasih karena selama ini sudah menerima saya menjadi bagian dari keluarga ini, dengan segala kekurangan saya." Beberapa kerabat suaminya saling melirik, sebagian tersenyum tipis, mengira ini hanya basa-basi. Rani, iparnya, bahkan terlihat menyender ke kursi dengan wajah puas, seolah menunggu Alia berterima kasih lebih dalam. Alia melanjutkan, "Saya juga berterima kasih untuk semua pelajaran hidup yang saya dapat selama menjadi menantu. Pelajaran tentang kesabaran, tentang keteguhan hati, dan tentang betapa berharganya harga diri seorang perempuan." Nada suaranya sedikit berubah. Tidak lagi hanya lembut, tapi mulai mantap. Ia memandang satu persatu wajah yang duduk di meja utama, termasuk mertua, ipar, dan sepupu-sepupu suaminya yang sejak tadi melempar senyum sinis. Selama ini,
Mungkin banyak yang berpikir saya hanyalah menantu yang hidup dari pemberian keluarga. Perempuan biasa yang tidak punya apa-apa, yang hanya mengandalkan suami untuk bertahan hidup. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Tapi malam ini, saya ingin meluruskan. Aula mulai sunyi. Bahkan suara piring yang sebelumnya beradu pun lenyap. Beberapa tamu undangan dari luar keluarga Raka menatap Alia penuh minat. Saya datang ke sini bukan hanya untuk hadir di acara ini. Saya datang membawa diri saya yang sebenarnya. Saya bukan perempuan lemah seperti yang selama ini kalian pikirkan. Saya punya keluarga yang mendukung saya, pekerjaan yang saya bangun sendiri, dan kehidupan yang tidak pernah kalian tahu. Rani mulai terlihat gelisah. Mertua Alia menegakkan duduknya, tatapannya tajam, tapi tak menghentikan. Saya diam bukan karena tidak mampu membela diri. Saya diam, karena saya tahu, waktu akan tiba di mana kebenaran tidak perlu saya paksa. Malam ini adalah waktunya. Dan saya ingin semua orang di sini tahu, bahwa saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang telah berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan, tak peduli wajah-wajah kaku dari keluarga besar Raka. Alia menatap mereka sekilas, lalu kembali menatap audiensnya dengan sorot mata yang dalam. Jadi, sebelum malam ini berakhir, saya ingin mengucapkan sekali lagi, terima kasih. Karena berkat perlakuan kalian, saya menjadi lebih kuat dari yang pernah saya bayangkan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, tegangnya berbeda. Bukan karena hinaan, melainkan karena semua orang tahu, ini baru permulaan. Alia menatap hadirin yang masih terdiam setelah pidatonya. Senyumnya tipis, namun tatapan matanya tegas. Ia meletakkan mikrofon sejenak di podium, lalu meraih sebuah map tebal berwarna hitam yang sudah disiapkan di meja samping. Selama ini, kalian mengenal saya hanya sebagai Alia, istri Raka, ucapnya sambil membuka map itu perlahan. Menantu yang kalian anggap menumpang hidup. Perempuan biasa yang kalian kira tak punya masa depan tanpa suami. Beberapa tamu, terutama dari pihak keluarga Raka, mulai berbisik-bisik. Rani tampak menyipitkan mata, mencoba menebak ke arah mana pembicaraan ini akan berakhir. Alia menghela napas panjang, lalu menatap mereka semua satu persatu. Malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Nama saya Alia Putri Maharani. Anak tunggal dari almarhum Bapak Arman Maharani, pendiri sekaligus pemilik Maharani Group, perusahaan yang memiliki puluhan anak cabang di seluruh Indonesia dan bisnis internasional di Singapura, Malaysia, dan Dubai. Beberapa orang terkejut, terdengar suara napas tertahan dari sudut ruangan. Sebagian tamu yang tadinya duduk santai kini menegakkan tubuh, mencoba menghubungkan nama itu dengan berita dan profil bisnis yang sering muncul di media. Saya memilih untuk tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya, lanjut Alia, suaranya semakin mantap. Karena saya ingin diterima sebagai Alia yang apa adanya, bukan karena harta atau jabatan orang tua saya. Namun, sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, yang saya terima justru hinaan, meremehkan, dan memandang rendah saya seolah saya tak punya apa-apa. Ia mengeluarkan beberapa dokumen resmi dari map tersebut, akta pendirian perusahaan, sertifikat kepemilikan saham mayoritas, dan foto dirinya dalam acara peresmian kantor cabang internasional. Alia mengangkat dokumen itu, menunjukkannya kepada hadirin. Ini adalah bukti bahwa saya bukan hanya istri seseorang. Saya adalah pemilik sah Maharani Group, dengan kendali penuh atas semua bisnis yang berjalan. Termasuk, ia menatap tajam ke arah mertua dan iparnya, beberapa usaha yang selama ini, tanpa kalian sadari, menjadi sumber pendapatan beberapa anggota keluarga di sini. Wajah mertua Alia memucat. Rani tampak kaku, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya diam selama ini, karena saya pikir, hubungan keluarga lebih penting daripada menunjukkan siapa saya. Tapi malam ini, saya ingin semua orang tahu bahwa saya tidak pernah, sekalipun, hidup dari belas kasihan kalian. Bahkan sebaliknya, Alia tersenyum tipis. Beberapa fasilitas yang kalian banggakan, kalian nikmati dari perusahaan yang saya miliki. Ruangan hening. Tidak ada yang berani memecahkan suasana.
Beberapa tamu luar keluarga bahkan menatap Alia dengan kagum. Sebagian lagi tampak malu karena pernah ikut meremehkannya. Alia menutup map itu dengan tenang. Saya tidak mengungkapkan ini untuk pamer. Tapi untuk mengingatkan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang kalian lihat di permukaan. Karena kadang, orang yang kalian remehkan justru memegang kendali yang tak pernah kalian bayangkan. Suara tepuk tangan mulai terdengar dari ujung ruangan. Awalnya pelan, lalu semakin ramai, memenuhi aula. Tapi dari meja keluarga besar Raka, semua tetap membisu, wajah mereka pucat, mata mereka penuh keterkejutan dan rasa tak percaya. Dan Alia tahu, ini baru awal dari kejutan yang ia siapkan malam itu. Alia masih berdiri di depan, memegang map yang kini sudah tertutup rapat. Senyumnya tenang, tapi di dalam dadanya ia bisa merasakan denyut jantung yang kencang, bukan karena gugup, tapi karena lega. Ia akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Ruangan yang sebelumnya bising kini terasa sunyi, seperti semua suara ditelan udara. Dari meja keluarga Raka, wajah-wajah terkejut tergambar jelas. Mertua Alia, yang biasanya duduk tegak dengan wajah angkuh, kini tampak pucat pasi. Tangannya bergetar di pangkuan, bibirnya kaku, dan matanya tak berani menatap Alia. Raka sendiri seperti kehilangan kemampuan bicara. Tubuhnya condong ke belakang kursi, matanya membelalak. Alia, kamu? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Napasnya pendek-pendek, lalu ia menyandarkan diri sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Beberapa orang yang duduk dekatnya mengira ia pingsan, tapi ternyata ia hanya gemetar hebat, entah karena kaget, malu, atau keduanya. Rani, ipar Alia, yang selalu cerewet dan suka mengumbar cibiran, kini hanya menatap kosong. Jemarinya mencengkeram gelas minum di meja sampai air di dalamnya berguncang. Bibirnya berusaha tersenyum miring, tapi yang keluar hanya gerakan canggung penuh kebingungan. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, beberapa tamu dari pihak luar keluarga perlahan berdiri dan menghampiri Alia. Bu Alia, saya kagum sekali. Ucap seorang rekan bisnis yang ternyata sudah lama bekerja sama dengan Maharani Group, tapi tak pernah tahu siapa pemiliknya yang sesungguhnya. Selama ini saya kira pemiliknya orang luar negeri, ternyata Anda. Yang lain menambahkan, luar biasa. Anda merendah sekali selama ini. Tidak heran Maharani Group bisa sebesar sekarang. Beberapa sepupu Raka yang selama ini jarang menyapa, tiba-tiba mendekat dengan senyum ramah. Senyum yang sama sekali tidak pernah Alia dapatkan sebelumnya. Alia, kenapa kamu nggak cerita dari dulu sih? Suara salah satunya dibuat seolah penuh keakraban, tapi Alia bisa membaca jelas nada basa-basi yang dibungkus manis. Alia hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tahu, keramahan mendadak itu bukan tulus, melainkan karena mereka menyadari bahwa posisi kekuasaan kini berbalik. Sementara itu, dari sudut ruangan, mertua Alia mulai berbicara dengan nada pelan, seperti berusaha memulihkan wajahnya di depan tamu. Alia, ibu nggak pernah maksud jahat. Kalau ada kata-kata ibu yang salah dulu, ibu minta maaf. Katanya sambil melirik ke arah para tamu, memastikan mereka melihat dirinya sebagai sosok yang berusaha berdamai. Alia menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara tenang. Bu, saya menghargai permintaan maafnya. Tapi semua yang terjadi sudah terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan kata maaf. Raka yang duduk di kursi akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya merah, matanya berair. Entah karena emosi atau karena malu yang tak tertahankan. Kamu sengaja, ya, bikin aku kayak gini di depan semua orang? Tanyanya dengan suara serak. Alia menatapnya lurus. Tidak, Raka. Aku hanya membiarkan kebenaran bicara. Kalau itu membuatmu malu, mungkin artinya selama ini kamu memang hidup dari kebohongan. Suasana ruangan kembali sunyi, namun kali ini keheningan itu bukan lagi karena kaget, melainkan karena semua orang menunggu apa langkah Alia berikutnya. Dan Alia tahu, ia belum selesai. Malam itu, kebenaran baru saja mulai merobek topeng yang selama ini menutupi wajah keluarga suaminya. Alia berdiri tegak di tengah ruangan. Tatapannya tenang, suaranya tidak meninggi. Namun setiap kata yang keluar terdengar jelas dan tajam seperti pisau yang menusuk pelan. Aku diam selama ini, bukan karena aku bodoh, bukan karena aku takut, apalagi karena aku tidak punya harga diri.
Aku diam. Demi menghargai pernikahan yang kita jalani. Raka. Demi menjaga nama baik keluarga ini, meskipun keluarga ini tidak pernah menjaga namaku. Beberapa kepala langsung menunduk. Ada yang pura-pura sibuk memeriksa ponsel, ada yang menatap meja seperti sedang mencari noda. Namun Alia tidak berhenti. Aku ingat betul, lanjutnya sambil menatap satu persatu wajah yang dulu pernah melukai hatinya. Bagaimana ibu mertua menamparku di rumah sakit, hanya karena anakku lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Padahal, anak itu darah daging kalian juga. Tapi kalian memilih menghinanya. Menghinaku. Wajah mertuanya semakin pucat. Suara batuk kecil terdengar dari salah satu tamu. Tanda bahwa suasana mulai terlalu panas untuk ditahan. Aku juga ingat. Alia melanjutkan dengan nada datar. Saat Rani, iparku sendiri, menyebarkan kabar bahwa aku hanya numpang hidup. Katanya, aku menikah dengan Raka karena harta. Padahal, kalian tidak tahu. Rumah yang kalian tinggali, mobil yang kalian pakai, bahkan usaha yang memberi nafkah untuk keluarga ini, semua atas namaku. Bisik-bisik mulai terdengar dari sudut ruangan. Beberapa tamu yang tidak tahu cerita lengkapnya saling melirik, mencoba menebak kebenaran dari potongan-potongan kata yang Alia ucapkan. Raka akhirnya bangkit dari kursi, mencoba memotong. Alia, cukup. Jangan bikin semua orang. Namun Alia menoleh, menghentikan kalimatnya hanya dengan satu tatapan tegas. Aku belum selesai, Raka. Kau pikir aku tidak tahu kau mengajak selingkuhanmu liburan ke luar negeri saat aku sakit? Kau pikir aku tidak tahu kau menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidupnya? Aku diam, demi anak-anak kita. Tapi ternyata diamku hanya membuat kalian semakin berani. Suara itu menusuk telinga semua yang hadir. Bahkan napas pun terasa berat di ruangan tersebut. Alia menarik napas panjang, lalu berkata, aku berdiri di sini bukan untuk membalas dendam dengan cara kotor. Balasanku sederhana. Aku ambil kembali semua yang memang menjadi milikku. Mulai malam ini, nama keluargaku tidak akan lagi digunakan untuk menopang hidup kalian. Aku akan pergi, tapi aku pergi dengan terhormat. Dan kalian akan hidup dengan pilihan kalian sendiri. Kalimat itu diakhiri dengan senyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang menunjukkan bahwa luka itu sudah tidak lagi membakar. Ia telah berubah menjadi kekuatan. Di sudut ruangan, beberapa tamu mengangguk pelan, seakan mengerti bahwa malam itu mereka baru saja melihat seseorang berdiri di puncak kekuatannya, tanpa harus berteriak, tanpa harus mengotori tangannya. Dan keluarga suami Alia hanya bisa duduk, terdiam, menelan rasa malu di depan semua orang yang dulu mereka harapkan menjadi saksi kejayaan mereka. Malam itu, saksi itu justru melihat kejatuhan mereka. Raka berdiri dari kursinya dengan wajah memerah, urat di lehernya menegang. Alia, jangan bicara seakan semua ini salahku. Suaranya meninggi, mencoba menguasai keadaan. Namun, justru teriakan itu membuat semua tamu menoleh. Suasana hening, hanya terdengar suara alat makan yang terjatuh dari salah satu meja di sudut. Raka melanjutkan, suaranya bergetar karena campuran amarah dan rasa terpojok. Kamu itu terlalu dramatis. Aku bekerja keras untuk keluarga ini, sementara kamu hanya tahu mengatur dan mengontrol segalanya. Kalau aku dekat dengan perempuan lain, itu karena aku butuh tempat curhat. Karena di rumah, kamu selalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Beberapa tamu langsung saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena alasan Raka terdengar lemah, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah dan mencari pembenaran. Alia menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada tenang yang justru membuat Raka semakin kehilangan kendali. Tempat curhat? Apakah tempat curhat itu harus menginap di hotel bintang 5? Apakah tempat curhat itu harus memakai uang perusahaan? Apakah tempat curhat itu harus kau peluk di depan umum saat aku di rumah sakit? Pertanyaan itu seperti tamparan keras di depan semua orang. Raka membuka mulutnya untuk menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Raka, cukup, ucap salah satu pamannya lirih, mencoba menghentikan aib yang semakin terbuka. Tapi Raka justru memukul meja keras-keras. Tidak, aku harus jelaskan. Semua ini karena dia tidak pernah mengerti aku,
Ucapan itu membuat semua mata terarah padanya. Sebagian dengan tatapan kasihan, sebagian lagi dengan tatapan muak. Karena di saat seperti ini, Raka bukannya menunjukkan penyesalan atau tanggung jawab, malah melemparkan kesalahan pada istrinya yang jelas-jelas sudah menjadi korban. Alia tersenyum tipis, tapi matanya tajam menusuk. Kau tidak kehilangan aku karena aku tidak mengerti. Kau kehilangan aku karena kau menganggap pengkhianatan adalah hal biasa. Dan hari ini, semua orang sudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Raka tercekat. Kata-kata itu membungkamnya total. Tak ada lagi wibawa yang tersisa. Ia berdiri kaku, menunduk, sementara bisik-bisik para tamu menjadi seperti suara gemuruh yang menenggelamkannya. Malam itu, Raka tidak hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan harga diri, kepercayaan keluarga, dan wajah terhormat yang selama ini ia bangun di depan orang lain. Alia melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkannya berdiri sendirian di tengah ruangan. Raka hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sadar bahwa tidak ada satupun kata yang mampu menariknya kembali. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menyaksikan berakhirnya sebuah rumah tangga. Alia berdiri di tengah ruang tamu yang sudah tak lagi terasa seperti rumah. Matanya menelusuri setiap sudut, sofa tempat ia pernah tertidur kelelahan sepulang bekerja, rak buku yang dulu mereka susun bersama, meja makan tempat ia sering menunggu Raka pulang, meski kadang kursi di depannya tetap kosong sampai tengah malam. Namun semua kenangan itu kini hanya seperti foto kusam, tak punya arti lagi. Di luar, suara mesin mobil mewahnya sudah menyala. Sopir pribadinya, yang selama ini dia menyaksikan banyak hal, menunggu di bawah guyuran hujan. Alia melangkah pelan menuju kamar, mengambil koper yang sudah ia siapkan sejak sore. Tidak ada yang ia tinggalkan kecuali pakaian Raka dan semua kenangan buruk. Ia mengambil kotak kecil berisi surat nikah, lalu menatapnya lama. Bibirnya bergetar, namun bukannya menangis, ia justru tersenyum tipis. Ini bukan lagi simbol cinta. Ini hanya kertas, gumamnya lirih, lalu memasukkannya ke tas. Suara langkahnya di tangga terdengar jelas di tengah hening. Beberapa pembantu rumah berdiri di sudut, menatapnya dengan tatapan penuh empati. Mereka tahu, majikan perempuan mereka itu adalah sosok yang sabar. Tapi malam ini ia sudah memilih untuk berhenti bertahan. Raka berdiri di depan pintu, wajahnya pucat. Alia, kamu mau kemana? Kita bisa bicarakan ini besok. Nada suaranya memelas, berbeda jauh dari teriakannya tadi di depan keluarga. Alia berhenti sejenak, menatapnya tanpa ekspresi. Besok? Semua yang kamu hancurkan hari ini tidak akan kembali besok. Aku pergi, bukan untuk membuatmu sadar, tapi karena aku sudah selesai. Raka mencoba meraih lengannya, tapi Alia mundur selangkah. Jangan sentuh aku lagi. Ucapannya tegas, membuat Raka terpaku. Tanpa kata tambahan, Alia melangkah keluar. Hujan langsung membasahi ujung gaunnya, tapi ia tidak peduli. Ia membuka pintu mobil mewah itu, memasukkan kopernya, lalu duduk di kursi belakang. Pintu mobil tertutup, suara mesin menggeram pelan, lalu perlahan melaju meninggalkan halaman rumah yang selama ini ia isi dengan cinta dan pengorbanan. Alia tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat sosok Raka berdiri di teras dengan wajah panik. Baginya, malam ini adalah garis akhir. Semua rasa sakit yang ia telan selama bertahun-tahun, semua penghinaan yang ia diamkan, semua pengkhianatan yang ia pura-pura tak tahu, malam ini ia bayar dengan kepergian. Di kursi belakang, ia menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan berpendar samar di balik kaca yang basah. Dan di balik hujan itu, Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Di ruang tunggu pengadilan yang sunyi dan dingin, Alia duduk dengan tenang, tangan terkepal erat di pangkuannya. Ia sudah melewati malam-malam tanpa tidur, namun tatapannya tetap tajam dan penuh tekad. Hari itu bukan sekadar sidang perceraian biasa, ini adalah penegasan harga diri yang selama ini ia pendam dan perjuangkan. Ketika hakim memanggil namanya, Alia melangkah mantap ke depan. Di hadapan meja hakim, semua dokumen yang ia siapkan selama berbulan-bulan sudah tersusun rapi. Surat nikah, bukti pengabaian dari suami, rekaman hinaan mertua, dan fakta bahwa ia adalah pemilik sah dari berbagai aset bisnis. Raka yang duduk di sana terlihat pucat dan lelah.
Dia mencoba mengajukan bantahan, tapi suaranya terdengar serak dan tak meyakinkan. Banyak hal yang sudah terungkap di hadapan keluarga dan tamu pada malam itu membuat posisinya melemah. Hakim dengan tegas meminta Raka menjawab pertanyaan demi pertanyaan, tetapi bukti-bukti yang Alia hadirkan membuatnya tak berkutik. Apakah saudara bersedia menceraikan istri saudara berdasarkan alasan yang telah diajukan? Tanya Hakim dengan suara tegas. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa semangat. Ia tahu perjuangannya sia-sia. Sidang berjalan cepat dan efisien. Alia, meski hatinya remuk, berhasil menjaga kesabaran dan kewibawaannya. Tiap kalimat yang ia ucapkan mengandung keberanian dan pembuktian atas harga dirinya yang tak boleh diinjak lagi. Setelah keputusan hakim dibacakan bahwa perceraian disetujui dan hak asuh anak-anak diberikan kepada Alia, ruang sidang itu hening sesaat. Para hadirin saling pandang, menyadari bahwa ini bukan hanya soal perceraian, tapi juga kemenangan seorang perempuan yang selama ini disalahpahami dan diremehkan. Alia menghela napas lega. Di balik rasa sakit, ada kebebasan dan harapan baru yang mulai tumbuh. Ia tahu, jalan di depan tidak mudah, tapi ia siap menjalani hidup dengan kepala tegak, tanpa bayang-bayang hinaan dan penolakan. Keluar dari gedung pengadilan, wajah Alia berseri walau matanya masih menyimpan sisa air mata. Dia tidak hanya mengakhiri pernikahan, tapi juga membuka lembar baru yang penuh kekuatan dan keberanian. Alia menginjakkan kaki kembali di rumah keluarga besarnya dengan perasaan campur aduk, legawa, ragu, tapi juga penuh harapan. Pintu besar rumah itu terbuka lebar, menyambutnya dengan hangat, seolah menyerap semua kepedihan yang pernah ia alami. Keluarga menyambutnya dengan pelukan erat, air mata bahagia mengalir di pipi mereka. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa syukur mereka melihat Alia kembali dengan kepala tegak, membawa luka yang perlahan mulai sembuh. Namun, Alia tahu bahwa sekarang adalah waktu untuk membangun kembali bukan hanya hatinya, tapi juga masa depannya. Ia menyibukkan diri dengan bisnis keluarga Maharani Group yang selama ini ia kelola diam-diam. Kantor yang dulu hanya menjadi tempat kerja biasa kini berubah menjadi pusat kekuatannya. Ia mengatur rapat, mengambil keputusan besar, dan memimpin tim dengan ketegasan yang belum pernah ia perlihatkan sebelumnya. Setiap hari Alia bangun lebih awal, mengecek laporan keuangan, menelpon para partner bisnis internasional, dan mengawasi ekspansi perusahaan yang terus berkembang. Ia menemukan kekuatan dalam kesibukan dan kesendirian yang kini menjadi pilihannya. Terkadang, di sela-sela kesibukan itu, ia duduk termenung di balkon rumah, menatap langit senja yang berwarna jingga, mengingat betapa berat perjuangan yang sudah ia lalui. Tapi di balik itu, ada rasa bangga karena akhirnya ia berhasil membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Anak-anaknya menjadi sumber motivasi terbesar. Alia berjanji dalam hati untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik, tanpa luka dan hinaan. Ia ingin mereka tumbuh dengan percaya diri, tahu bahwa mereka berasal dari keluarga yang kuat dan penuh cinta. Kehidupan baru Alia tidak hanya tentang bisnis dan pekerjaan. Ia mulai membuka diri untuk kebahagiaan kecil, bertemu teman lama yang tulus, menikmati kopi di pagi hari, dan menulis jurnal untuk meluapkan segala perasaan yang pernah terpendam. Meski kadang kesepian menyelinap, Alia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia lalui. Jalan menuju kebebasan, harga diri, dan cinta sejati yang selama ini ia cari. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Alia semakin yakin bahwa hidup yang penuh perjuangan ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah kisah baru yang penuh harapan. Kabar buruk mulai merayapi keluarga Raka seperti bayangan gelap yang tak terelakkan. Bisnis-bisnis kecil yang selama ini menopang kehidupan keluarga itu satu persatu ambruk. Tanpa dukungan finansial Alia yang selama ini tersembunyi, roda ekonomi keluarga Raka berputar semakin lambat, lalu berhenti total. Raka, yang dulu tampak percaya diri dan angkuh, kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan sering terlihat duduk termenung di sudut rumah. Usahanya untuk mempertahankan bisnis itu hanya membuatnya semakin stres, sementara utang dan tagihan menumpuk tanpa henti. Mertua Alia, yang dulu garang dan penuh sikap meremehkan, kini justru sering terbaring lemah di ranjang. Penyakit yang lama ia pendam semakin parah, seakan tubuhnya menanggung beban kegagalan dan penyesalan yang menghantui hari-harinya. Suasana rumah mereka berubah total.
Dulu penuh canda tawa dan acara keluarga yang meriah, kini hanya tersisa sunyi yang mencekam. Perselisihan antara Raka dan iparnya menjadi rutinitas sehari-hari, memperburuk kondisi mental mereka semua. Keluarga yang sempat bangga dengan status dan harta, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang mereka bangun di atas kebohongan dan penghinaan kini runtuh tanpa sisa. Tetapi di tengah kehancuran itu, mereka mulai sadar akan satu hal yang selama ini mereka abaikan. Arti kejujuran, rasa hormat, dan pentingnya menghargai orang lain tanpa memandang status. Meski terlambat, harapan untuk memperbaiki diri mulai menyusup pelan. Mertua yang dulu keras kepala akhirnya mengeluarkan kata-kata permintaan maaf yang tulus kepada Alia, walau ia tahu luka yang tertinggal tak mudah disembuhkan. Raka pun mencoba menghubungi Alia, bukan lagi dengan sikap arogan, tapi dengan penyesalan yang dalam. Namun Alia, yang kini berdiri di puncak kekuatannya, hanya mendengarkan tanpa memberikan jawaban. Kehidupan mereka berubah, dari kemewahan yang palsu menjadi kesederhanaan yang menyakitkan. Sebuah pelajaran pahit yang harus mereka terima, bahwa harga diri dan cinta tidak bisa dibeli dengan uang, dan bahwa menghina orang lain hanya akan membawa kehancuran pada diri sendiri. Matahari pagi menembus jendela kaca, memancarkan sinar hangat yang lembut menyapa ruangan kerja Alia. Ia duduk di kursi kulit hitam yang nyaman, memandang keluar dengan senyum yang tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada beban yang dulu menghimpit dada. Hanya ketenangan yang tumbuh dari dalam diri. Kehidupan barunya bukan tanpa luka, bukan tanpa bekas perih yang pernah menggores hati. Namun Alia memilih untuk tidak lagi terperangkap dalam dendam yang bisa menggerogoti jiwa. Ia belajar menerima bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan kata maaf. Dalam hatinya, Alia tahu bahwa memaafkan sepenuhnya bukanlah jalan yang harus ditempuh, terutama ketika pengkhianatan dan hinaan sudah terlalu dalam. Ia memilih untuk melangkah maju dengan tegap, membiarkan masa lalu menjadi pelajaran, bukan beban. Ia mengenang saat-saat ketika dirinya dipandang sebelah mata, dihina dan diremehkan oleh keluarga suami yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Betapa sakitnya setiap kata yang terlontar, betapa dalamnya luka yang tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Namun sekarang, Alia bukan lagi perempuan yang sama. Ia telah menemukan kekuatan yang tak terduga dalam dirinya sendiri, kekuatan yang lahir dari kesabaran, dari keikhlasan, dan dari keberanian untuk berdiri sendiri. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kamu pikir dia tidak berdaya, gumam Alia pelan, suaranya seperti mantra yang menguatkan. Bisa jadi, mereka sedang menunggu waktu untuk menunjukkan bahwa kamulah yang sebenarnya kecil. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan, tapi menjadi pegangan hidup yang kini ia sebarkan pada setiap orang yang bertemu dengannya, terutama bagi perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Alia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan perempuan. Ia ingin menjadi inspirasi, bukan hanya melalui cerita hidupnya, tapi juga melalui tindakan nyata. Ia membuka kesempatan bagi perempuan yang terpinggirkan untuk bangkit dan menunjukkan bahwa harga diri dan kekuatan ada di dalam setiap diri manusia. Di akhir hari, saat ia menutup laptop dan menatap langit senja dari balkon rumahnya, Alia merasa damai. Tidak ada penyesalan, tidak ada dendam. Hanya sebuah kehidupan baru yang penuh harapan dan kebebasan. Perjalanan panjang itu mengajarkannya satu hal yang paling berharga. Harga diri tidak diukur dari harta atau status, tapi dari bagaimana seseorang mampu berdiri tegak meski diterpa badai kehidupan. Dan Alia, kini, berdiri lebih tinggi dari sebelumnya.